Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah satu bentuk respon terhadap satu fenomena yang akhir-akhir ini sedang viral, yaitu terkait Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Berikut pengasuhnya, pimpinannya, yaitu Panji Gumilang, yang katanya digelari Syekh Panji Gumilang. Kalau kita mengikuti dari awal fenomena viralnya Al-Zaitun, itu diawali dari peristiwa pelaksanaan sholat Idul Fitri yang diadakan di pondok tersebut, di mana tular di media sosial dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri, jamaah putra dan putri, jamaah pria dan wanita itu digabung dalam satu shop. Bahkan yang paling mencengangkan adalah di dalamnya ada seorang non-muslim, yang kita ketahui dari media sosial satu orang muslim, satu orang non-muslim beragama Kristiani, bahkan ikut hadir dalam prosesi pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tentu kalau sholatnya tentu tidak, tapi yang kita ketahui dari banyak media sosial, banyak pemberitaan, memang duduk di tengah-tengah jamaah yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian banyak tanggapan atas kejadian tersebut, bukan hanya dari kalangan masyarakat yang memandang negatif, tapi juga bahkan dari MUI, dari pemerintah, bahkan dari NU yang hanya saja baru akhir-akhir ini. Di antara viralnya atau kontroversi yang kemudian viral terkait dengan pimpinan pesantren Al-Zaitun adalah salah satu pernyataan pimpinan Al-Zaitun, yaitu Panji Gumilang, terkait dengan pemahaman atau pandangan dirinya tentang Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui dari banyak video yang tersebar, entah dalam acara apa dan tepatnya waktu kapan, yang pasti Panji Gumilang pernah mengeluarkan satu pandangannya tentang Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, itu murni kalamnya Nabi Muhammad, itu murni ungkapan Nabi Muhammad. Karena salah satu argumennya katanya, kalau itu kalamullah tentu orang Arab yang hanya paham orang Arab saja, sedangkan orang Indramayu, orang mana-mana ya tidak akan paham. Itu salah satu pandangan dirinya tentang Al-Quran. Hemat saya, kalau pandangan tersebut sebagaimana yang sudah viral, yang sudah menyebar kemana-mana, kemudian dipahami oleh orang umum, khalayak ramai, memang demikian seperti itu, artinya kita bisa membenarkan pernyataan itu akan menjadi sesuatu yang sangat bahaya. Karena pandangan tentang Al-Quran yang mengatakan itu murni kalam Nabi Muhammad, kalau kita yakini kebenarannya sebagaimana yang disampaikan, itu sangat berbahaya karena menyangkut keimanan. Dan video ini akan merespon tentang pandangan Panji Gumilang mengenai Al-Quran yang katanya bukan kalamullah tapi kalam Nabi Muhammad SAW. Bicara mengenai tentang Al-Quran, kita urutkan apa definisi dan arti kata Al-Quran itu sendiri. Nanti mengenai definisi Al-Quran, saya kutip dari kitabnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, yaitu seorang ulama masyhur terkenal beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Makkah. Beliau menyatakan apa itu definisi Al-Quran dalam kitabnya, yaitu Qawaidul Asasiyah
fi ulumil Quran. Haddul Quran wa al-kalam al-munazzalu ala Sayyidina Muhammadin. Ini redaksi yang beliau sampaikan dalam kitab tersebut. Al-Quran adalah al-kalam al-munazzal ala Sayyidina Muhammadin, yaitu ungkapan yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al-mu'jiz bisuratin minhu, sebagai satu kemukjizatan di mana dalam Al-Quran bisuratin minhu itu tersusun dari berbagai surat. Dalam surat nanti ayat, surat, juz yang masing-masing punya nama. Kesimpulannya, Al-Quran itu kalam yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang memiliki nilai mukjizat. Kemudian Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki menegaskan di kitab lain, yang dimaksud kalam atau kalam Al-Quran tepatnya dalam kitab Qawaidul Asasiyah fi Mustalahil Hadis. Kalau tadi Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran, kalau yang berikutnya ini adalah Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Hadis. Sama juga karya beliau mengenai penjelasan tentang kalamullah. Beliau sangat tegas bahwasanya Al-Quran itu lafduhu wa ma'nahu min indillah. Lafadznya atau kalimat-kalimat Al-Quran dan juga maknanya, kandungan dari kalimat-kalimat Al-Quran itu min indillah, murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalimatnya dari Allah, makna kandungan dari kalimat itu juga dari Allah. Diwahyin jaliyin bittifaqin, dengan cara seperti tadi al-munazzal, artinya wahyu, jelas, tidak diperselisihkan oleh ulama. Jadi Al-Quran secara keseluruhan itu murni dari Allah, baik lafadznya, maknanya, dan seterusnya, itu murni dari Allah. Menurut kitab Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Mustalahil Hadis karya Sayyid Alawi Al-Maliki. Dari dua redaksi yang disampaikan oleh Sayyid Alawi ini sudah jelas Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalamnya Nabi Muhammad. Selanjutnya masih dalam kitab Qawaidul Asasiyah fi Mustalahil Hadis, ketika Sayyid Alawi Al-Maliki menjelaskan tentang tema pembahasan apa perbedaan Al-Quran dengan hadis, tepatnya hadis qudsi, beliau menampilkan keistimewaan Al-Quran, keunggulan Al-Quran dibanding dengan hadis Nabi. Beliau menyampaikan Al-Quran adalah mu'jizatun baqiyatun ala marrid duhur. Al-Quran itu punya nilai mukjizat yang baqiyatun, akan tetap terjaga berlangsung sampai akhir kiamat, tidak lekang oleh tempat dan waktu. Mahfudun minat tajir wa tabdil, dan dijamin keotentikannya. Artinya usaha-usaha merubah atau mengganti Al-Quran itu tidak mungkin bisa, karena dijaga. Ini kredit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya, menjaga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan secara real sudah ada dalam catatan sejarah usaha-usaha orang yang tidak bertanggung jawab, mau merubah, mau mengganti, mau meniru, dan ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah sendiri yang menjaganya. Kemudian beliau melanjutkan mutawatirul lafzi fi jami'i kalimatihi wa hurufihi wa uslubihi. Ini menjadi satu keunggulan Al-Quran yang tidak dimiliki misalnya dalam hadis. Al-Quran itu sampai kepada generasi berikutnya dari Rasulullah kepada sahabat, tabi'in dan seterusnya, itu dengan cara mutawatir.
secara seluruh keseluruhan kalimat Al-Quran, kemudian huruf-hurufnya, rangkaian-rangkaiannya yang tersusun dalam Al-Quran itu periwayatannya, artinya sampai dari generasi setelahnya kemudian sampai ke bawahnya itu secara mutawatir, di mana kata mutawatir sendiri, istilah mutawatir dalam ilmu mustalahul hadis adalah sekelompok orang menceritakan tentang satu hal, saking banyaknya orang yang menceritakan tersebut sehingga tidak mungkin mereka ini sepakat bareng-bareng untuk berbohong. Misalnya tentang contoh saja, satu negara Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia misalnya menyampaikan tentang sesuatu, karena saking banyaknya tidak mungkin mereka sama-sama berbohong. Itu namanya mutawatir. Kesimpulannya, pernyataan Panji Gumilang mengenai Al-Quran itu bukan kalam Allah tapi kalam Nabi Muhammad itu tentu menyesatkan, ya, salah besar dan berbahaya, sebagaimana sudah kita kemukakan pandangan para ulama dan itu disepakati. Misalnya tadi dalam kitab Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran juga ditegaskan lagi dalam Qawaidul Asasiyah fi Mustalahil Hadis. Lalu kemudian menjadi catatan penting, kita bandingkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Keunggulan dan keistimewaan Al-Quran karena itu adalah kalamullah, ya, kalamnya Allah, ungkapan-ungkapan Allah untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Allah itu maha suci, maha tinggi, maha agung, maka kalamnya pun, ungkapan-ungkapan Allah pun itu maha agung, maha tinggi, juga maha suci. Sehingga para ulama dalam menjelaskan tentang posisi Al-Quran, ya, posisi Al-Quran, bagi orang yang mau menyentuh Al-Quran, mengingat Al-Quran itu maha suci karena kalam dari zat yang maha suci, maka harus bersuci, tidak boleh punya hadas, ya, harus wudu dulu, harus suci orangnya ketika mau menyentuh Al-Quran. Ini kontradiktif dengan hadis Nabi, kalamnya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena kalau kalamnya Kanjeng Nabi Muhammad itu, kalau kita mau menyentuh misalnya kitab-kitab yang di dalamnya berisi hadis-hadis Nabi, itu kita tidak perlu, tidak wajib untuk punya wudhu dulu, untuk bersuci dulu, itu tidak wajib, ya, hanya anjuran saja, sebaiknya memang punya wudhu, tapi pada prinsipnya tidak wajib. Artinya karena Al-Quran itu adalah kalamnya zat yang maha suci, yang maha agung, maka Al-Quran itu maha sakral. Berbeda dengan Al-Hadis, hadis Nabi, itu tidak sesakral sebagaimana kalam Allah. Ini yang harus dipahami. Sehingga kalau orang, misalnya Panji Gumilang ini mengatakan Al-Quran itu kalam Nabi Muhammad, berarti otomatis menghilangkan nilai kesakralan dari Al-Quran itu sendiri. Dan ini sesuatu yang sangat keliru dan berbahaya kalau disetujui atau disepakati atau orang awam memandang hal itu benar. Tentu sangat berbahaya. Jadi itu penjelasan yang disampaikan oleh Said Alawi Al-Maliki. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, fenomena viralnya Panji Gumilang dengan pandangannya yang mengatakan Al-Quran kalamullah, itu kalau kita flashback, kalau kita ingat-ingat sejarah intelektual Islam, sebenarnya sudah pernah ada. Dulu di Mesir itu ada seorang intelektual cendekiawan namanya Nasir Hamid Abu Zaid. Dalam satu karyanya beliau mengatakan Al-Quran itu produk budaya, karena Al-Quran itu bahasa Arab, sedangkan bahasa Arab itu sendiri adalah bahasanya orang Arab. Sehingga
Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, berarti Al-Quran itu diproduk atau lahir dari pergumulan budaya Arab, khususnya bahasa Arab. Ini kalau kita pahami dalam rangkaian sejarah tentang Nasir Hamid Abu Zaid, ini juga sangat bahaya. Contoh gini, kita tahu bahasa itu adalah hasil kreasi akal manusia, bahasa Indonesia. Misalnya, orang Indonesia bercakap-cakap, untuk berkomunikasi harus pakai bahasa, dan lahirlah nantinya secara kesimpulan lahirlah yang disebut dengan bahasa Indonesia. Pun demikian bahasa Arab. Bahasa Arab itu lahir dari teori komunikasi orang-orang Arab. Caranya bagaimana mau berkomunikasi, pakailah satu bahasa, namanya bahasa Arab. Misalnya seperti itu. Karena Al-Quran ini berbahasa Arab, berarti Al-Quran ini tidak lepas dari kungkungan budaya orang Arab mengenai bahasa Arab. Ini kira-kira hampir sama lah, hampir sama. Artinya Nasir Hamid Abu Zaid ini dalam banyak kritik, beliau dikritik banyak ulama, itu sama menempatkan Al-Quran menghilangkan kesakralannya. Sehingga Nasir Hamid Abu Zaid dalam cerita itu, dalam cerita beliau akhirnya dianggap kafir, dianggap murtad, dan beliau divonis divonis hukuman gantung. Sehingga ancamannya kalau Nasir Hamid Abu Zaid di pengadilan itu, waktu divonis itu, harus menceraikan istrinya. Kalau tidak mau, maka dia akan dijatuhi hukuman gantung. Ini kira-kira pada tahun 1995. Jadi belum lama mengenai peristiwa ini. Kemudian Nasir Hamid Abu Zaid ini memilih pergi dari Mesir karena diusir, pandangan-pandangannya kontroversi, kemudian diusir ke Spanyol, dan kemudian tinggalnya lama di Leiden, Belanda. Jadi ada titik persamaan tentang Syekh Panji Gumilang, katanya Syekh, dengan Nasir Hamid Abu Zaid mengenai pandangan-pandangan tentang Al-Quran. Terima kasih sudah menonton. Silahkan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan kajian menarik di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kalam Pustaka.